Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita mau belajar lagi nih, dan topik kita hari ini adalah atau dan the. Gimana nih cara makainya? Let's get started. Oke, kita akan mulai dari atau en. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar atau udah pernah belajar sebelumnya, tapi kita akan bahas lebih detail nih. Atau en adalah artikel tidak tentu atau istilah bahasa Inggrisnya adalah indefinite yang digunakan sebelum kata benda tunggal. Nah, masih ingat kan istilah tunggal jamak? Tunggal itu bermakna satu. Ya, jadi kayak bendanya itu ada satu. Jadi atau en digunakan sebelum kata benda yang jumlahnya hanya satu. Jadi dalam bahasa Indonesia atau en ini bermakna sebuah, seorang, seekor, sebutir, dan seterusnya. Artikel tak tentu atau indefinite ini digunakan ketika kita berbicara tentang sesuatu untuk pertama kalinya. Nah, maksud untuk pertama kalinya itu adalah kalau kita pertama kali menceritakan benda atau barang yang kita maksud gitu. Jadi kita misalnya lagi ngomongin apple gitu. Nah, saat pertama kali kita menyebut kata apple itu biasanya kita menggunakan atau an ini. Dan ketika kita merujuk pada satu hal atau satu orang. Nah, sesuai maknanya ya, jadi bisa bermakna sebuah atau seorang gitu. Terus, juga digunakan untuk kata yang dimulai, ini untuk aturan pemakaiannya, digunakan untuk kata yang dimulai dengan konsonan atau suara konsonan. Nah, udah paham kan kalau konsonan itu kayak gimana? Konsonan itu pokoknya yang kayak huruf B, C, D, H gitu. Jadi bukan yang A, I, U, E, O. Itu namanya konsonan. Jadi dimulai dengan huruf konsonan atau suara konsonan. Jadi nggak cuma tulisannya tapi juga suaranya. Suara konsonan seperti U dan ini dibaca bisa U gitu ya. U dan U yang hurufnya EU seperti ini ketika suaranya terdengar seperti U. Nah, jadi walaupun tulisannya U gini, kalau dia di atau EU kalau dibaca U nanti pakainya adalah atau kan. Coba ya. Contohnya adalah a boy, a tree, a house. Nah, kalau ini dia yang dari tulisan konsonan ya. A boy kan konsonan tuh kayak B nih, boy. Tree, house. Jadi sebuah rumah, a house, sebuah pohon, a tree, seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, a boy. Nah, ini kita detailkan yang dulu ya. Nah, kayak tadi nih, kan dia nggak cuma tulisan yang konsonan, tapi juga suara konsonan. Jadi walaupun tulisannya ini kan huruf U ya, atau in English you say U gitu. Tapi dia kok pakainya gitu. Nah, karena apa? Karena suaranya itu kan U. Ada suara Y di situ ya, bukan university tapi university. Jadi kalian bacanya a university. Oke, bukan an university, no, tapi a university. Ini juga, loh ini kan hurufnya huruf E nih atau I dalam bahasa Inggris. Iya, tapi kan dibacanya U, kan? Ada suara Y. Ya. Jadi, a European city. European, a U. Ya, bukan an U, tapi a U. A European city. A year. A year. Nah, kalau ini tulisannya yang emang huruf Y ya, jadi pakai E. A year. Gitu. Jadi untuk khusus untuk dia digunakan dengan huruf konsonan atau juga suara konsonan. Oke? Okay? Nah, sekarang kita lanjut ke en ya. Apa bedanya sama en? Kalau en digunakan sebelum kata yang dimulai dengan vokal. Dimulai dengan vokal. Vokal itu ya A, I, U, E, O. A, E, I, O, U, atau suara vokal. Nah, prinsipnya sama ya. Nggak cuma lewat tulisan, tapi juga suara yang terdengar dari tulisan itu.
Contohnya, an elephant. Elephant. An elephant. Atau kalian bisa sambungin biar enak ya. An elephant. An elephant. Seekor gajah. An egg. An egg. Sebuah telur. Ya, jadi kalau bisa disambung gitu biasanya pakai n. An egg gitu ya. An elephant. Terus ini. An idea. An idea. Tuh, bisa disambung ya. An MP3 player. Nah, ini nih. Kan hurufnya M. Tapi kan dia yang keluar duluan adalah suara E kan. M. Jadi bukan EM, bukan EMP3, tapi an MP3. An MP3 player. Gitu. Prinsipnya sama ya. Dari suara juga. Lalu, an juga digunakan sebelum kata-kata yang dimulai dengan silent H. Silent itu maksudnya gimana? Yaitu huruf H yang tidak disuarakan. Nah, kalau HP kita silent kan nggak kedengaran suaranya ya. Jadi silent H berarti huruf H-nya itu tidak disuarakan, tidak dibaca. Contohnya, an hour. An hour. Nah, ini yang dimaksud silent H ya. Jadi nggak dibaca hour gitu, enggak. Ini dia, anggap aja kalian coret. Nggak usah dianggap ya, langsung hour. Karena suara yang pertama keluar adalah A, hour. Makanya yang dipakai adalah an. An hour. Nah, 1 jam. Ini juga sama nih. Jadi ini hanya nggak dibaca, so you just say air. Air. Nah, suara yang keluar pertama adalah E, makanya pakai an ya. An air. An air. Ini juga sama. Hanya nggak dibaca, you just say honor. Honor. An honor. It's such an honor. Gitu. Ya, jadi yang silent H juga pakai an. Terus, nah ada catatan ya. E atau an itu juga digunakan untuk menyebutkan pekerjaan dan nama beberapa penyakit. Contohnya, Paul is an engineer. Paul is an engineer. Nah, kalau ini kan sering keluar ya, duluan. Jadi pakainya an engineer. Paul adalah seorang insinyur. Are you a student? Apakah kamu seorang murid? A student. Nah, kalau ini kan suara S, jadi pakainya e. Nah, ini misalnya kalian menyebutkan beberapa penyakit. Contohnya, I've got a headache. I've got a headache. Jadi sakit kepala itu headache. A headache. Aku sakit kepala. Or you can say, I've got a cold. I've got a cold. Aku lagi flu atau lagi kedinginan, atau bisa juga diartikan masuk angin gitu. Jadi pakainya e atau an tergantung suara atau juga tulisannya. Kayak prinsip yang di awal. Oke? Sekarang kita masuk ke the. Nah, the ini untuk apa ya? Kira-kira gimana cara pakai the ini? So, the adalah artikel tentu. Kalau o atau an tadi artikel yang tidak tentu, kalau ini artikel tentu atau istilahnya definite yang digunakan sebelum kata benda tunggal atau dan juga jamak. Bukan atau ya. Jadi dia nggak cuman untuk yang bendanya satu, tapi juga bisa untuk benda yang banyak gitu. Nah, apa yang ngebedain sama e dan an tadi? Kita menggunakan the ketika kita berbicara tentang sesuatu yang spesifik. Sesuatu yang spesifik. Sesuatu yang sudah Anda atau orang lain ketahui. Nah, contohnya kalau misalnya tadi kalian nyeritain apple, nyeritain buah apel gitu. Nah, yang dimaksud tuh apel yang mana? Apel yang di sini, apel yang di pasar, apel yang di pohon, yang mana gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menyebutkan apel yang kita maksud dan lawan bicara kita sudah paham, oh apel yang itu loh yang kamu beli. Nah, itu pakainya the. Oh, the apple that you bought yesterday gitu. Jadi untuk merujuk sesuatu yang spesifik atau sesuatu yang kita udah sama-sama tahu. Bedanya kalau e atau an tadi sesuatu yang baru pertama kali kita sebutin. Contohnya, the hotel is very nice.
Hotelnya sangat, you can say sangat bagus atau sangat indah juga bisa kayak gitu ya. The hotel is very nice. Jadi hotel yang mana nih? Kita udah tahu maksudnya yang mana. Oh, hotel yang mungkin yang kita kunjungin atau sekarang yang kita lagi tempati kayak gitu. The film starts at 8 p.m. The film starts at 8 p.m. Filmnya mulai jam 8 malam. Nah, kita udah tahu nih film yang mana, kan kita udah mau nonton. Jadi the film, jadi film itu gitu. Film yang mau kita tonton gitu ya. Nah, catatan, kita tidak menggunakan artikel e atau en dan the ini ketika kita berbicara tentang hal-hal secara umum. Maksudnya gimana? Contohnya nih, I like tea. Nah, kalau ini kan kita nggak nyebutin teh yang spesifik yang mana gitu ya. Kayak ya teh aja pokoknya secara umum. Nah, itu nggak perlu pakai e atau en the, itu juga nggak perlu. Kalian cukup bilang I like tea. Gold is expensive. Emas itu mahal. Gitu. Jadi kayak cuman nyebutin apa ya, hal-hal secara umum ya gitu. Nggak spesifik kalian menyebutkan benda ke benda yang kalian maksud yang mana gitu. Kayak I like tea gitu, bukan nggak menyebutkan teh yang mana, tapi pokoknya teh secara umum, emas secara umum. Gitu. Artikel tentu atau definite ini adalah sama untuk semua orang atau benda dalam bentuk tunggal atau jamak. Jadi kayak nggak terbatas untuk tunggal atau jamak untuk semuanya. So you can say the boy, the boys, the girl, the girls, the cat, the cats, the computer, the computers. Itu boleh pakai the semua. The digunakan sebelum. Nah, ruangan di rumah. Contohnya, dad's in the kitchen. Ayah ada di dapur. Nah, karena kita udah tahu ya pasti dapur yang mana, karena itu di rumah kita. Bukan nama, tapi untuk toko. Contohnya, Carly is at the baker's. Gitu. Jadi, Carly ini lagi ada di toko kue, misalnya. Nah, selain itu juga untuk nama tempat yang ada di kota. Contohnya, Mom's at the post office. Kata-kata seperti sun, moon, sky, country, mountain, seaside itu juga pakai the. Contohnya, the sun is in the sky. Nama samudra, laut, dan sungai. The Thames is a river in London. Nama keluarga dalam bentuk jamak. Nah, jadi kayak kalau keluarga ini gitu ya, dengan nama keluarga yang sama gitu, kalian pakai the juga. The Smiths live in Chicago. Jadi keluarga dari Smith itu banyakan gitu, untuk nggak cuma satu orang tinggal di Chicago. Tapi the tidak digunakan sebelum nama negara, wilayah, gunung, pulau, dan danau yang jumlahnya ada satu. For example, France is beautiful. Lake Ontario is in Canada. Ini kalian nggak perlu pakai the. Nggak usah the French gitu, nggak. Langsung aja. Nama bahasa, mata pelajaran, sekolah, olahraga, warna, dan juga makanan. Italian is a wonderful language. I like maths. Football is a popular sport. Jadi tidak perlu pakai the. Pink is my favorite color. Breakfast is ready. Kayak gitu. Judul atau nama tunggal. For example, President Obama or Mr. Clark gitu. Jadi nama orang kayak gitu ya nggak perlu pakai the. Julukan juga nggak perlu. Hari, bulan, festival, dan waktu. Christmas is in December. The party is on Monday at 8 p.m. Jadi untuk Christmas kayak gitu nggak perlu. Untuk nama hari juga nggak perlu. Nah, catatan, kita menyebut, kalau tadi kan nama negara nggak perlu pakai the ya. Tapi ada pengecualian untuk the USA, the United Kingdom, the British Isles, and the Caribbean. Nah, itu pakai the karena ya udah dari sononya. Sekarang waktunya exercise. Nah, kalian cukup menuliskan e atau en. Contohnya kalau ini kan dibacanya onion. Nah, ingat ya, prinsipnya nggak cuma dari tulisan, tapi juga dari suara. Nah, ini udah pasti ya, karena
tulisannya huruf vokal onion jadi pakai an onion. Gitu. Coba kalian kerjakan ya, kira-kira pakai atau an nih gitu. Ingat jangan terjebak. Terus ini juga kalian lengkapi kalimat dengan atau en. Mirip kayak tadi prinsipnya, tapi ini dalam bentuk kalimat. Nah, cara menyesuaikannya itu lihatlah kata-kata sebelum en. Kalau ini kan sebelum en ada English ya. Jadi kalian perhatikan yang sebelum Englishnya. Ini berarti sebelum ini kalian lihat dulu. Oh, bukan sebelum ya, tapi setelah en-nya itu apakah dia huruf vokal atau konsonan kayak gitu. Jadi kalian sesuaikan di sini. Nah, ini. Kalau mau jawab lihat setelahnya, lihat setelahnya kayak gitu. Ini juga sama, lengkapi kalimat dengan atau en, atau kalau nggak perlu kalian bisa pakai x. Nah, karena nggak semuanya pakai pakai artikel ya, ada yang tidak perlu gitu. Dah, semuanya tadi exercise itu bisa kalian kerjakan gratis, ada di description box. Jadi jangan lupa kalian cek dan kerjakan biar makin paham. Oke? So, thank you so much for watching. I'll see you on the next video. Bye.